Baik, halo sahabat sehat ICC. Jumpa lagi dengan Mister Info, tentunya dalam podcast Ruang Jitu Rumah Sakit Condong Catur. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai nyeri sendi pada anak. Apakah itu penyakit autoimun? Seperti apa sih penjelasannya? Nah, hari ini Mister Info di ruang podcast Rumah Sakit Condong Catur sudah ditemani oleh beliau Dr. Sumagiono, spesialis anak konsultan. Selamat pagi, dokter. Sehat, dok? Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, dokter. Terkait judul kita hari ini, dok, nyeri sendi pada anak, apakah penyakit autoimun? Nah, itu seperti apa, dok, penjelasannya sebenarnya, dok? Baik, jadi terima kasih Pak Gusti, terima kasih sahabat-sahabat Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Semuanya ngerti. Baik, terima kasih menyimak acara ini yang keren ini ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa nyeri sendi pada anak ini banyak ya kejadiannya sekarang ini, dan penyebabnya banyak, dampaknya juga banyak, dan perlu menjadi perhatian kita semua. Dan kalau kita perhatikan, memang kalau yang biasa terjadi nyeri sendi mungkin karena jatuh ya, trauma, terbentur ya, turun tangga untuk pleset, terjatuh ya, trauma, ataukah kecelakaan ya, menjadi nyeri sendi ataukah nyeri dari bagian-bagian tubuh yang lain. Ya bisa juga nyeri karena infeksi ya, infeksi lokal, infeksi kulit, ataukah infeksi pada area sendi ya, di dalam sendi, ataukah infeksi pada tulang itu terjadi ya. Kemudian bisa juga misalnya karena asam urat ya, karena nutrisi ya, mengandung asam urat banyak, itu bisa nyeri ya, nyeri sekali. Kemudian bisa juga karena keganasan kanker biasanya ya. Kanker itu kadang-kadang nggak diduga, itu bisa menyebabkan nyeri sendi juga. Ada anak-anak itu bisa terjadi. Ya, kemudian juga bisa terjadi barangkali hemofilia, di mana lututnya bengkak ya, bengkak spontan dan menimbulkan nyeri ya. Itu perlu diantisipasi. Kemudian leukemia. Ya, leukemia juga salah satu jenis kanker darah. Kalau tadi mungkin kanker tulang, ini kanker darah bisa juga menyebabkan nyeri sendi yang kadang-kadang berpindah tempat di antara sendi ataukah tulang yang satu ke tulang yang lain. Kemudian juga perlu diantisipasi bahwa ternyata sekarang kejadian yang makin banyak adalah penyakit sendi karena penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun, dan mungkin perlu kita bahas ya, karena ini kadang-kadang tidak terlihat, tidak diduga ya, dan tahu-tahu berat, dan menjadi penyakit yang berat yang kadang-kadang bisa sulit diatasi kalau hal ini terlambat. Oke, baik. Jadi dokter tadi menyampaikan bahwasannya nyeri sendi pada anak itu akhir-akhir ini terjadi karena autoimun gitu ya, dok. Cuma saya tadi sedikit tertarik mengenai penyebabnya karena asam urat, dok. Iya. Ternyata asam urat ini apakah bisa terjadi pada anak juga? Bisa terjadi. Pada kasus-kasus kita juga kita periksa, sudah kita cek lain-lain, kalau normal ya sendi, ternyata asam uratnya tinggi. Kita obat nanti asam uratnya kemudian membaik. Ya, karena memang pola nutrisi, pola intake makanan memang berubah ya dari waktu ke waktu ya. Betul. Sekarang ini sudah banyak konsumsi yang mengandung asam urat. Oke, jadi biasa nih sama saya juga asam urat tidak cuma untuk yang sepuh-sepuh, tidak untuk yang tua-tua saja, tapi ternyata anak juga bisa. Apalagi kaula-kaula muda seperti saya ini sangat berisiko sekali ya, dok. Suka makanan-makanan yang bikin asam urat seperti itu. Baik, coba diketahui dokter, nyeri sendi pada anak apa itu autoimun? Nah, pengaruh nyeri sendi ini, dok, pada tumbuh kembang anak apakah ada, dok? Iya, baik, terima kasih ya, pertanyaan sangat bagus, dan ini menjadi perhatian Bapak Ibu semua yang eksekutif muda itu amat sangat concern ya pada tumbuh kembang anak. Ada sedikit kelainan ini sudah diperiksakan, ada batu pilek bagaimana tumbuh kembangnya, ada badan kurang bagaimana tumbuh kembangnya. Ya, kami hampir selalu orang tua concernnya sangat tinggi ya. Apalagi nyeri sendi,
itu amat sangat besar pengaruhnya pada tumbuh kembang. Jadi yang pertama tentunya nyeri, ya, nyeri aja. Ya, belum bicara yang lain itu sudah berpengaruh pada tumbuh kembang. Mungkin tidak enak kalau dia berjalan, tidak enak kalau akan berangkat ke sekolah, ya, tidak enak kalau akan berangkat ke sekolah nyeri. Berikutnya karena movement retraction, jadi gangguan movement, gangguan pergerakan sendi. Ya, bagaimana kalau dia jadi pincang, ya jalannya goyang, ataukah sulit untuk berjalan, ya tertekuk, itu maka itu akan berpengaruh sekali pada aktivitas anak. Ya, di mana dia masih membutuhkan aktivitas tumbuh kembang yang sesuai usianya gitu. Apakah ke sekolah, apakah bermain, apakah di taman, ya. Dan juga berpengaruh pada pola makan barangkali, karena nggak enak, nyeri, jadi tidak ada nafsu makan. Maka kalau ini berkepanjangan tentunya akan bisa menurunkan nafsu makan yang lama, menurunkan berat badan anak, barangkali menurunkan nilainya karena terganggu pada saat dia belajar. Jadi cukup banyak pengaruh. Oh begitu. Baik. Terkait untuk pengaruh pada tumbuh kembang anak juga. Ini biasanya kasus-kasus yang terjadi yang sering dokter temui. Itu apakah di usia berapa dok? Apakah dari bawah 5 tahun atau bahkan bayi atau di usia anak sekolah nih dok? Oke, bagus sekali ya. Pola usia di mana nyeri sendi ini biasanya pada anak-anak yang di bawah 16 tahun dan barangkali di atas 2 tahun. Ya, kebanyakan. Di mana memang kebetulan pada usia itulah dia akan bermain, dia belajar dan sekolah dan akan melakukan berbagai macam aktivitas. Jadi memang usia-usia prasekolah dan sekolah inilah yang cukup banyak terjadi pada anak-anak. Oke, luar biasa sekali. Jadi kita untuk sebagai orang tua harus tetap waspada tentunya terkait nyeri sendi pada anak. Misalkan anak mengeluh ini dengkulnya kok nyeri atau badannya ngilu-ngilu, itu memang harus segera kita konsultasikan kepada dokter seperti itu ya. Ya, walaupun biasanya beli sendiri obat di apotek gitu ya. Oke, membaik. Ya. Tapi kalau kumat lagi tidak baik ya, tidak ada jeleknya lah. Ya, kontrol ya. SCC siap. Ya sudah bertemu dengan dokter ya. Baik dokter, sebelum melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang lain, yang mulai satu dulu nih dok. Ada iklan dulu dari Rumah Sakit Condong Catur. Monggo untuk teman-teman sahabat kanker SCC tetap stay tune di ruang podcast Jitu Rumah Sakit Condong Catur setelah yang lewat satu ini. Terima kasih, saya Heri Sunarwan mewakili keluarga pasien dari istri saya Ibu Teti. Kami sangat terbantu dengan layanan dari home care dari Rumah Sakit Condong Catur, cukup responsif, kemudian juga agendanya, jadwalnya juga tepat, dan kemudian juga yang terpenting adalah biayanya sangat bersahabat. Monggo yang mau menggunakan layanan home care dari Rumah Sakit Condong Catur, saya kira ini sangat bisa diandalkan. Sekian, terima kasih. Baik, kembali hadir bersama Mister Info dan tentunya masih bersama Dr. Sumadiono, spesialis anak, konsultan alergi imunologi Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta. Kembali hadir dokter, tadi sudah ada 2 pertanyaan. Tadi untuk yang pertama adalah penyebab, kemudian yang kedua pengaruh. Nah ini yang ketiga dokter, terkait gejala dari masing-masing pengaruh tadi dok. Ini penyebabnya tadi dok, ini gejalanya apa aja sih dok? Baik, terima kasih. Yang pertama kalau infeksi ya tentunya di situ ada demam, barangkali tubuhnya demam, ada bengkak merah di area sekitar sendi di situ, dan itu relatif mudah dideteksi. Orang tua udah paham ya barangkali, di mana mungkin ada piodermi, ada nanah di situ, maka kemudian itu infeksi. Ini yang lebih sulit adalah infeksi pada tulang ya, osteomyelitis, itu kan di dalam tidak kelihatan. Jadi mungkin demam, nyeri sekali gitu ya, demam, nyeri
bengkak sedikit juga dipahami oleh orang tua, maka itu mungkin sebaiknya diperiksa apakah perlu di ronsen, maka akan tampak kelainan itu ya, osteomyelitis, nyeri pada tulang atau nyeri pada sendi. Ya, bursitis itu juga infeksi pada di daerah rongga sendi. Ya, itu juga demam, nanti laboratorium mungkin leukositnya akan tinggi. Ya, ini perlu segera ditangani ya. Ya, septic arthritis ya, infeksi yang berat ya pada sendi. Itu juga perlu segera ditangani. Mungkin di ronsen, di periksa laboratorium, dan mungkin perlu diaspirasi sendi ya untuk diagnosis dan untuk segera mengurangi nyeri sendinya. Ya, kemudian kalau penyebab yang lain itu trauma jelas ya, mungkin ada bengkak, memar ya. Kemudian mungkin ada ya barangkali tanda-tanda tulang yang retak barangkali ya. Itu kadang-kadang anak nggak bilang di sekolah habis tengkar sama temennya, jatuh, diam nyeri gitu, ngeluh nyeri, marah-marah nyeri, ya ternyata jatuh. Itu beberapa dilaporkan oleh orang tua dan kita memang harus mewaspadai ya. Mudah-mudahan tidak ada retak, tidak ada patah tulang. Yang ini mungkin perlu kita observasi, mungkin di ronsen ya, dikit kalau ada patah tulang dan diberi anti nyeri ya untuk perbaikannya. Kemudian penyebab yang lain adalah penyakit hematologi. Tadi kami sebutkan bisa karena hemofilia. Hemofilia kekurangan faktor 8 mudah berdarah, dan hemofilia yang berat itu tahu-tahu lututnya bengkak. Ya, kan mudah berdarah di lutut, bengkak, nyeri lainnya, main-main dia diem aja gitu ya. Repotnya kalau belum pernah terdeteksi, maka harus diperiksa laboratorium darah rutin dan juga faktor-faktor pembekuan, faktor 8, faktor 9, APTT, PTT, ya bagaimana. Tentunya ini harus diterapi, diberi obat-obat yang berisi faktor 8 ataukah ditransfusi ya, di samping anti nyeri tentunya. Kemudian juga adanya kanker pada tulang. Kanker tulang. Iya, ini pada anak-anak ada ya, kanker tulang. Jadi begitu kompleksnya ya nyeri pada anak, sampai kanker aja bisa terjadi pada tulang, dan tentunya nanti dilakukan perasat-perasat laboratorium dan juga mungkin pemeriksaan ronsen juga diperlukan. Ya, kemudian juga leukemia. Leukemia itu kanker pada darah. Kanker darah, betul. Jadi dia juga bisa muncul gejala nyeri-nyeri sendi yang kadang-kadang pindah-pindah, ataukah nyeri pada tulang dan pindah-pindah di mana ada gejala lain, dia pucat ya, perutnya bengkak karena heparnya, liennya itu membesar, demam ya, bintik-bintik ya, karena anemia juga akan tampak lemah karena pucat ya, maka harus diperiksa juga darah rutin, hapusan darah tepi, mungkin dia lakukan aspirasi sumsum tulang, diperiksa apakah ada sel plus ataukah sel ganas di sana. Tentunya harus ada protokol khusus ya. Jadi kalau kita lihat begitu kompleks ya, banyak. Jadi sekali, Bapak Ibu yang konsen sangat tinggi pada tumbuh kembang anak, ya monggo ya, kita siap ya, kita menunggu kerawan Bapak-Bapak Ibu semua. Dan ya tentunya Pak Gusti yang luar biasa ya, bahwa kita akan masuk pada materi kita, bahwa selain yang kita sebutkan sudah begitu banyak, juga bisa karena penyakit autoimun. Iya, kita berikutnya akan bahas penyakit autoimun itu apa saja yang akan menyebabkan nyeri sendi. Ini sebelumnya autoimun dulu nih dok. Ini sebenarnya apa sih, kita keluar dari nyeri sendi dulu. Autoimun ini apa sih dok, biar masyarakat awam mungkin bisa lebih tahu dulu. Iya, terima kasih diingatkan ya, saya kebablasan ya menjelaskan. Jadi penyakit autoimun adalah di mana sel-sel tubuh, jaringan tubuh, ataukah sistem pertahanan tubuh yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Ya, jadi kita punya antibodi itu menyerang tubuh sendiri, dan tergantung jadi jenisnya yang diserang itu apa. Jadi misalnya lupus bisa menyerang dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk sendi. Misalnya juvenile idiopathic arthritis, ini yang khas, yang diserang khusus adalah synovial ataukah pada kalkum dari sendinya, dan itu cukup berat ya, sampai kalau berat bisa kontraktur. Kita tahu kontraktur itu seperti patung gitu ya, sulit diluruskan kembali kalau ini berat ya. Jadi yang serang synovialnya oleh antibodi sendiri. Bisa juga Henoch-Schönlein purpura, yang itu penyakit vaskulitis, yang diserang adalah pembuluh darah kecil
Ya, Oke. itu termasuk di sendi, sehingga juga ada nyeri sendi di kulit dan juga di saluran cerna, ya, sehingga gejalanya bisa banyak. Jadi Oke. ya inti dari penyakit autoimun adalah karena suatu hal maka sistem pertahanan tubuh yang harusnya menyerang benda asing, ya menyerang sesuatu yang harus dilawan, tetapi ternyata salah arah dan menyerang tubuh sendiri. Oke. Terima kasih. Berarti ada keterkaitan mengenai nyeri sendi pada anak, dan itu termasuk juga bisa jadi termasuk untuk penyakit autoimun seperti itu ya dokter. Ini perlu waspada sekali Bapak Ibu para pemirsa semuanya. Monggo selalu dipantau anak-anaknya gitu dok, Iya. tumbuh kembangnya, kesehatannya. Namun begini dokter, saya juga mempunyai seorang anak bahkan masih balita nih dok. Terkait gejala-gejala yang sering muncul nih dok, kalau tadi misalkan nyeri sendi yang terlihat misalkan ada luka atau bengkak gitu. Kalau ketika kita bisa bahasanya mungkin screening dok, cara men-screening anak kita itu seperti apa ya dok? Kalau misalkan oh ini ternyata nyeri sendi, kalau di bawah 5 tahun kan kemungkinan anak hanya bisa nangis begitu dok. Itu seperti apa ya dok? Aduh, pertanyaan sangat bagus. Dimana kita bayangkan kita ini awam. Betul. Nyeri sendi ini kan tadi kalau kita cerita banyak sekali penyebabnya. Ya bisa 5 sampai 10 penyebab. Baik, nomor 1 kita lihat secara lokalis. Status lokalis adalah kondisi di daerah yang nyeri. Kita amati gitu. Biasanya misalkan disentuh nangis gitu. Betul. Jadi kita lihat dulu apakah ada bengkak, ada merah. Ya, kemudian pada pergerakan apakah ada gangguan gerak, ya. Kemudian kita pegang apakah hangat, ya, disentuh sedikit nyeri sekali apa tidak. Itu berarti itu memang kemungkinan besar memang nyeri pada sendinya, ya. Kemudian kalau toh itu ringan gitu ya, boleh sih nggak apa-apa dalam waktu singkat beri dulu NSAID, non-steroid anti-inflamatori, anti nyeri, ya bisa ibuprofen, mefenamat, natrium ya diklofenak atau paracetamol. Diberi dulu karena dengan mengurangi nyeri ini juga bagus untuk pertolongan awal pada anak-anak ya. Kemudian kalau itu membaik ya mudah-mudahan karena kecapean aja, karena banyak les, banyak ujian saat ini, banyak anak yang kegiatannya penuh ya dok ya. Iya, nyeri kita periksa nggak ada apa-apa ternyata habis ujian. Itu terjadi kemarin. Ini habis ujian betul-betul diforsir, duduk terus, belajar terus, kaku, jadi nyeri. Ya, jadi mungkin karena positioning. Ya, jadi kemudian kalau tidak membaik diperiksakan aja gitu. Kita akan tentunya melihat gejala-gejala lain yang menyertai, apakah itu ada dan apakah itu bisa mengarah pada suatu penyakit. Ya, jadi misalnya hemofilia tadi ya, bengkaknya hanya di situ agak biru-biru, ditanya sering kumat bengkak-bengkak, sudah mengarah ke hemofilia. Ya, kalau artritis DIA maka nyerinya di situ ya, di situ gangguan mengarah bengkak. Ya diobati kumat lagi, jangka panjang nggak sembuh-sembuh ya, mungkin itu DIA ya. Ataukah infeksi tadi ya, kita ada tanda-tanda infeksi. Luar biasa sekali. Wah, ternyata memperhatikan untuk tumbuh kembang anak itu juga sangat perlu sekali ya dok ya. Untuk kesehatan anak, untuk tumbuh kembang anak kita harus, kalau bahasa Jawa itu greteh melihat kondisi anak nih. Kenapa kok anak diem aja nih gitu. Kayak Pak Kusti ini gretehnya luar biasa ya. Kemarin harus periksa sama dokter semua. Anaknya nanti harus lebih tinggi dari bapaknya. Maaf ya Guyon. Target kita juga begitu ya, tumbuh kembang anak harus lebih baik dari kita, dari fisiknya, dari IQ-nya, ya, kepandainya dan kemampuannya. Ini gretehnya ini yang luar biasa untuk contoh nih Pak Gusti ini ya. Sebenarnya lebih ketakut sih dok. Ini kenapa nih anak gitu? Takut itu tanda baik. Anak mau sekolah, mau ujian, mau presentasi, dok saya takut, wah itu tanda baik. Kalau takut mau maju, mau ujian itu nanti akan berhasil baik. Tapi kalau nggak takut malah justru hati-hati, itu bahaya. Maaf ini sekedar karena kita punya banyak murid, ya, pengalaman gitu. Kalau saya takut maju, wah itu bagus untuk presentasinya. Artinya persiapannya jadi banyak. Takut nggak bisa jawab, lihat. Takut nggak bisa ini, lihat. Persiapannya akan lebih baik. Baik, dokter, ini terkait nyeri sendi pada anak nih. Nyeri sendi itu apakah kasus-kasus yang sering terjadi itu apakah hanya mungkin di dengkul atau ada di posisi lain dok?
kasus-kasusnya itu kan, karena sendi di Iya. tubuh manusia itu setahu saya ada 360 bukan dok? 360 sendi. Banyak sekali. Oh iya, banyak sekali ya. Cuman yang paling menyakitkan itu menurut saya sendi yang paling menyakitkan itu sendirian, dok. Nah, kembali ke topik dokter, seperti apa Ya, dok? baik. Jadi memang terbanyak adalah sendi penyangga tubuh ya, jadi pada Oke. lutut, jadi tulang belakang, kokse. Oke. Iya, di sini ada tulang toraks ya, dada, tulang lumbalis, tulang ekor, ya, Oke. dan kokse itu yang kanan kiri. Ya, itu yang Yang cukup sering banyak perlu terjadi. diperhatikan karena penyangga tubuh itu mesti akan segera kelihatan dan dirasakan oleh pasien, oleh anak-anak dan akan terlihat oleh orang tua. Ya, kalau penyangga tubuh terganggu kan pasti ya aktivitasnya akan sangat berpengaruh ya, gangguan gerak jalan, nggak bisa jongkok, gitu, nggak bisa menunduk, gitu ya, jalan terganggu, duduk terganggu. Kemudian berikutnya yang relatif sering juga adalah pada siku, kemudian pada wrist pergelangan tangan, ya, kemudian pada ankle itu sendi tungkai bawah. Sini ya dok ya, Iya. bawah sini ya. Iya, iya. Jadi kalau yang paling sering kita urut dari tangan, dari wrist, sendi pergelangan tangan, sendi siku, kemudian sendi lutut dan sendi ankle, 4 itu. Sedang sendi bahu, sendi pinggul kanan kiri itu tidak terlalu. Oke. Tidak terlalu sering dan tidak ada tanda khas khusus. Jadi kayak merah, bengkak gitu ya. Itu nggak begitu kelihatan. Jadi dibanding pada lutut itu mudah kelihatan, pada siku mudah kelihatan. Betul. Iya. Penyangga tubuh gitu ya dok, Iya, sebenarnya. baik. Oh, seru sekali pemirsa semuanya, kita membahas mengenai nyeri sendi pada anak ini. Cuman kita ada yang lewat lagi nih. Mau diizin untuk yang lewat Siap. satu ini, nanti kita kembali lagi ya dokter. Monggo. Terima kasih, saya Heri Sunarwan mewakili keluarga pasien dari istri saya Ibu Teti. Kami sangat terbantu dengan layanan dari home care dari Rumah Sakit Condong Catur, cukup responsif, kemudian juga agendanya, jadwalnya juga tepat, dan kemudian juga yang terpenting adalah biayanya sangat bersahabat. Monggo yang mau menggunakan layanan home care dari Rumah Sakit Condong Catur, saya kira ini sangat bisa diandalkan. Sekian, terima kasih. Baik, sahabat sehat RSCC, kembali lagi di podcast Ruang Jitu Mahasiswa Condong Catur. Kita sudah masuk di segmen 3, tentunya masih bersama Dr. Sumadiono, spesialis anak, konsultan alergi dan imunologi. Dokter, masih stay tune? Siap. Dokter, masih ada pertanyaan nih dok, Oh, boleh, terkait siap. nyeri sendi itu. Biasanya untuk masyarakat awam itu mungkin ya kadang menganggapnya itu orang tua hanya kecapean sekolah, seperti yang disampaikan dokter tadi, banyak belajar di sekolah dan ini dan itu, seperti itu. Nah, kalau masyarakat awam ini biasanya sering terjadi ketika terjadi seperti itu, justru si anak ini dipijatkan nih dok sama orang tuanya dok nih. Ini bahaya nggak nih dok terkait untuk nyeri sendi dok, seperti apa dok? Iya, terima kasih. Kalau kecapean nggak ada tanda khusus gitu, itu nggak apa-apa misalnya. Oke. Jadi misalnya habis banyak belajar, habis olahraga, voli gitu ya, sepak bola itu lari-lari di lapangan, Oke. capek-capek, nggak apa-apa. Tapi kalau ada tanda khusus itu mohon maaf, ya satu kata aja jangan gitu. Jangan, oke. Jadi kapan jangan? Bila ada tanda inflamasi, bila ada tanda infeksi, bila ada tanda trauma, benturan, bila ada penyakit hematologi tadi, lebam, ya, ataukah demam, itu mohon maaf jangan, karena Oke. bisa memberatkan. Oke, semakin menambah Makin berat. Kalau itu kanker dipijat, takutnya malah nyebar. nyebar. Oke. Itu sudah satu kata yang bikin kita takut dan mohon maaf kita tidak jadi memijatkan gitu. Jadi mohon maaf ada tukang pijatnya gitu. Bukan, betul. tapi boleh kalau yang tidak. Tadi kalau ada tanda sesuatu gitu. Tanda sesuatu itu apa gitu, kayak tadi ada bekas benturan, ada lebam, ada trauma, ada fraktur, luka gitu ya. Ada demam di seluruh tubuh, demam di lokalnya, itu jangan. Apalagi kalau ini penyakit autoimun,
autoimun, maka ada tanda radang. Nanti pertama kami sampaikan ada tanda radang. Oh, ada peradangan. Radang atau inflamasi bahasa Indonesianya. Tandanya adalah kolot, dolo, rubor, tumor, fungsiolesia. Oke. Pak Gusti sudah tahu apa itu? Sepertinya masih kurang paham semuanya nih, Dok. Iya, Pak Gusti ini ahli. Jadi ada nomor 1 mulai dilihat itu bengkak. Oke. Nomor 2 merah. Merah. Berikutnya panas. Ya, diraba panas, kemudian nyeri, kemudian gangguan gerak. Ya, Oke. jadi kalau mudah diingat tanda-tanda tadi. Jadi ada bengkak, ada merah, ada nyeri gitu ya. Kemudian ada anget gitu, demam. Jadi kita pegang yang lututnya anget, yang lutut sendi lain itu anget, tetapi di sendi atau di bagian tubuh lain tidak anget. Oke. Oh, Tidak hanya di panas. tempat itu Iya saja. betul, itu Oke, maksudnya. oke. Itu berarti ada sesuatu itu ya. Kemudian ada gangguan gerak. Gangguan gerak itu kita tes bagaimana berjalan, bagaimana berjongkok, bagaimana menunduk, bagaimana angkat kaki kanan, angkat kaki kiri. Ada gangguan, udah jangan dipijatkan, maka itu perlu diperiksakan. Tadi kalau ada tadi tanda kolot, dolo, rubor, tumor, fungsiolesia, kita boleh curiga itu penyakit autoimun. Oke. Kemungkinan. Untuk yang tanda kedua nih, dokter, yang tadi berwarna merah. Ya. Jika kalau sering terjadinya itu biasanya kayak ungu atau kalau orang Jawa ngomongnya biru erem gitu, Dok. Nah, itu apakah juga termasuk tanda juga? Agak berbeda. Oh, beda. Biru kadang-kadang cuman variasi aja, sedikit variasi. Bisa karena penyakit gangguan koagulasi, gangguan ini ya, ataukah vaskulitis, autoimun pada pembuluh darah, itu bisa ungu. Tapi kalau ini merah, Oh, merah, betul-betul merah, anget, diraba, nyeri, bengkak, udah. Ini kemungkinan penyakit autoimun, ya mohon nanti diperiksakan lebih lanjut. Oke, baik dokter. terima Kita kasih. masuk di yang pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ya. Untuk mencegah nyeri sendi itu sendiri, Dok. Mungkin segala penyakit itu memang datang dari Tuhan ya, Dok ya. Cuman sebagai orang tua di luar sana di rumah, mungkin bagaimana sih cara mencegahnya ini? Misalkan ada hal yang bisa dicegah oleh orang tua agar nantinya anak-anaknya tidak terkena nyeri sendi seperti itu. Dan bagaimana penanganannya, Dok? Misalkan ada tindakan apa yang harus dilakukan ketika sudah terkena penyakit nyeri sendi pada anak ini? Baik, jadi nomor 1 mencegah mengurangi nyerinya, mengurangi inflamasinya, mengatasi penyakitnya, mengatasi efek sampingnya atau kontrakturnya, dan meningkatkan tumbuh kembang yang optimum, aktivitas yang optimum. Pertama, mengurangi nyerinya tentu diberi obat anti nyeri, bisa beli di apotek, di toko obat. Dipersilakan dosis sesuai dengan pada anak, bisa 2 kali, beli 3 kali. Itu awal ya, karena dengan nyeri anaknya enak, bisa belajar enak, apalagi itu ringan dan mungkin bukan penyakit yang berat atau kecapean tadi ya. Yang kemudian adalah kita harus melihat gejala-gejalanya dan diperiksakan. Jadi misalnya kalau juvenile idiopathic arthritis atau imun radang sendi gitu ya, radang sendi yang autoimun itu pada anak di bawah 16 tahun dan sudah lebih dari 6 minggu ya, ada bengkak di situ-situ ya, di sendinya jelas bengkaknya. Lebih dari 6 minggu itu berarti sekitar 1,5 bulan lebih. 1,5 bulan lebih. Kalau lama itu kemungkinan penyakit autoimun dan itu perlu diperiksakan. Nanti perlu laboratorium, di ronsen, dikasih obat-obatan yang cukup. Harus cukup kuat, mungkin perlu fisioterapi, mungkin perlu injeksi sendi, aspirasi sendi. Ya, untuk mempercepat kesembuhannya, maintenance-nya, fase maintenance-nya lebih cepat dan mengurangi penggunaan obat-obat sistemik. Ya, kemudian ada penyakit lain itu seperti Hernaux-Schönlein purpura, itu penyakit ada nyeri sendi, ada bintik-bintik di lutut, ada nyeri perut. 3 itu tandanya. Jadi mana laboratorium normal, nyeri sendi, nyeri perut, nyeri pada ada bintik-bintik ya. Itu juga perlu perhatian khusus karena bisa menyerang ginjal, bisa perdarahan pada saluran cerna, itu diperiksakan saja. Perlu obat khusus. Ini yang saya sampaikan yang perlu obat khusus ya tadi kan, supaya dicegah tidak berat. Berikutnya adalah lupus. Ya, lupus itu bisa nyeri sendi dan dia menyerang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut rontok, ada sariawan, nyeri pada ya mungkin ada kelainan pada paru-paru, pada jantung, pada ginjal, pada tulang, pada kulit. Jadi banyak sekali pada mata. Maka itu sebaiknya diperiksa dan itu perlu terapi yang khusus. Ya, berikutnya tadi untuk pencegahan ya, supaya tidak berat maka di samping obat-obat harus diminum rutin, teratur, kontrol rutin, maka tentunya perlu mungkin fisioterapi. Fisioterapi bisa dilakukan di
rumah sakit ya, di rehabilitasi medis di Rumah Sakit Condong Catur ini larisnya bukan main ya, Luar biasa. penuh pasiennya, Selalu penuh sampai slotnya, Dok. dibatasin gitu. Tapi ya welcome terus. Kami paling banyak mengirim anak-anak itu, Oke. kirim fisioterapi dan itu kadang-kadang perlu kita perhatikan. Fisioterapi di rumah sakit itu adalah petunjuk aja caranya bagaimana, kita lanjutkan di rumah. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu kayak tadi istilah jenengan apa itu ya, orang tuanya itu ya yang Tadi- banyak perhatian tadi, Ya, istilahnya apa tadi yang pertama tadi itu Greteh gitu ya. Greteh Greteh. itu Gretehnya juga pada fisioterapi Oke. dilakukan di rumah. Harus latihan kok nggak bisa bungkuk, dilatih bungkuk ya, pegangan misalnya meja ditarik pakai kain 5 kali sehari. Gretehnya di situ nanti bisa berjalan sendiri. Alat di rumah nggak ada, di rumah sakit ada, beli ada gitu ya, Oke. ke tukang kayu, tukang bambu-bambu yang sederhana supaya bisa berjalan. Nenek kakeknya sering buatin. Kakeknya seneng banget, kakeknya nggak disuruh buatin. Buatin. Ukurannya mana, difoto yang di rumah sakit, dibuat di rumah, anaknya akan bisa. Jadi itu mencegah untuk kontraktur dan meningkatkan tumbuh kembang yang tadi Oke. Bapak Gusti concernnya sangat tinggi pada tumbuh kembang, dan tentunya harus kontrol evaluasi lagi. Oke, Terima kasih. baik dokter. Terkait untuk pencegahan dan cara penanganannya nih, dok, tadi di Rumah Sakit Condong Catur ini kan ada layanan injeksi sendi pada anak dengan dokter Sumai. Siap. Nah, itu apakah sudah pilihan terakhir dari kasus nyeri sendi ini atau seperti apa, dok? Iya, kita pilihan bersama lah, bukan Oh, pilihan gitu. terakhir. Pilihan Pilihan bersama. bersama gitu. Jadi kalau itu pada juvenile idiopathic arthritis kan bengkaknya besar, nyerinya besar, gangguan geraknya, movementnya sangat terganggu, maka kalau dikasih obat kita menunggu kapan obatnya sampai sendi. Lama, Betul. lama ya, walaupun dikatakan mungkin bisa lama. Nah, sudah kadung capek anaknya, kadung nggak bisa belajar, kadung izinnya banyak. Maka kita perlu lakukan aspirasi cairan sendi ya pada pasien-pasien yang ada indikasinya, supaya sendinya jadi bengkaknya jauh berkurang. Oke. Ya, jauh berkurang. Di samping ini akan diperiksa, kemudian juga dilakukan injeksi obat. Ya, dengan itu akan mempercepat untuk recovery-nya. Insya Allah. Ya, biasanya ini cerita yang pernah kami alami, anaknya sudah barangkali 2 bulan gitu nggak bisa jalan, berbaring terus. Kita suntik, seminggu lagi joget-joget. Jalan. Saking senangnya. Luar biasa. Itu contohnya ya, begitu dramatis tindakan ini ya, karena nyerinya berkurang, gerakannya jadi bisa ya, joget-joget. Orang tuanya lapor, senang sekali. Baik, terima Untuk kasih. tindakannya itu berapa lama, dok? Untuk tindakan injeksi itu apakah harus butuh recovery berapa lama setelah tindakan itu? Cuman untuk tindakan di hari itu membutuhkan, apakah seperti operasi-operasi yang membutuhkan waktu lama itu seperti apa, dok? Biar masyarakat tuh Baik. lebih aware gitu ya. Ya, persiapannya hanya puasa aja ya, tengah malam ya, jangan makan sahur. Jangan sarapan. Ya, makan terakhir lah malam-malam jam 10 makan boleh. Terus pagi dengan anestesi general. Udah, kita lakukan 5 menit 10 menit selesai. Oh, hanya 5 menit sampai 10 menit sudah selesai. Sangat cepat, tergantung jumlahnya ya. Tergantung jumlah sendinya. Oh, baik. Kadang yang dia disuntik bisa 8 sendi, Oh. bisa 2 sendi, bisa 1 sendi. Oke. Ya, walaupun kebanyakan 2 sendi lutut kanan kiri. Kemudian setelah itu kalau nggak ada apa-apa, kontrol 1 bulan seperti biasa. Jadi sangat mudah, gampang dan cepat sekali. Oke, Ya. baik dokter, terima kasih sekali untuk penjelasannya Baik, terkait nyeri sendi pada anak. Luar biasa sekali ilmunya untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, sahabat sehat Rumah Sakit Condong Catur. Namun aduh, ini waktunya sudah habis. Dokter Sumas keburu mau praktek. Mungkin bisa kita sambung Siap. lagi untuk podcast yang Siap. selanjutnya. Kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit anak yang lainnya, dokter. Siap. Jika untuk Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu, Mas Mbak, adik-adik semuanya yang merasa kurang puas nih dengan pembahasan kita pada hari ini, monggo jika ada terdapat gejala-gejala atau penyakit lain, bisa langsung konsultasi dengan Dokter Sumadiono di Rumah Sakit Condong Catur yang jadwalnya ada di bawah ini atau di atas ini nanti ya. Bisa disimak. Dan juga nanti untuk pendaftarannya juga bisa langsung menghubungi nomor dari Rumah Sakit Condong Catur yang ada di bawah ini. Bisa DM, bisa WhatsApp, semuanya bisa. Gitu, Dokter G. Ya, siap. Dokter, terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Untuk ilmunya hari ini. Terima kasih, Sampai Pak jumpa di Gusti. podcast Luar selanjutnya. biasa. Baik, terima kasih para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat Baik. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dah. warahmatullahi wabarakatuh.